Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Pemburu pesugihan. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Ratu ular itu membeli tubuhku yang sudah lemas karena kehabisan banyak darah. Tapi aku berusaha tetap sadar, sesadar mungkin, agar aku bisa melawan si ratu ular itu. Sementara suami gaibku disibukkan dengan melawan begitu banyak penjaga. Penjaga datang tak henti-hentinya. Terlihat suami gaibku itu sudah mulai kewalahan. "Apa maumu manusia? Kenapa kau membuat kacau seluruh isi istanaku?" Tanya ratu ular dengan wajahku dan wajahnya berjarak beberapa sentimeter saja. "Aku hanya ingin mengambil anak-anakku. Setiap manusia yang berada di istanaku ini sudah menjadi milikku. Kenapa kau menginginkan anak-anak itu? Padahal mereka sudah menjadi tumbal." "Mereka dijadikan tumbal oleh tantenya, dan aku tidak terima itu." "Lalu kalau aku melepaskan anak-anakmu, apakah kau akan berhenti membuat keributan dan pergi dari sini?" "Iya, aku akan pergi dari sini bersama suami gaibku itu. Tidakkah kau lihat sudah berapa banyak pengawalmu itu mati karena melawan suami gaibku itu?" Ratu ular itu menoleh ke arah suami gaibku dan mengerang padaku. Tanda dia sangat marah melihat begitu banyak pengawalnya yang terkapar, bahkan ada yang terbakar. Ratu ular itu berteriak sangat keras sampai suaranya mengguncang seluruh isi istana. Seketika semua pengawal berhenti, begitu juga suami gaibku itu. Lalu ratu ular menurunkanku dengan kasar ke lantai, membuat tubuhku sangat sakit. Aku terhempas ke lantai, lalu kedua anakku menghampiriku dan memelukku. Aku pun menciumi mereka dengan bahagia. "Janganlah kalian kembali lagi ke istanaku. Bawa pergi anak kalian ini. Kau harus ingat baik-baik. Jangan berani-beraninya kau sentuh mereka lagi. Seluruh keluarga mereka. Karena kalau itu terjadi, kau berhadapan denganku," kata suami gaibku itu. Aku pun mengumpulkan konsentrasiku dan merapal mantra. Dengan keras ku sebut nama Ki Jagat 3 kali. Lalu sebuah cahaya menyinari seluruh ruangan, membuat silau mataku. Saat sadar aku sudah berada di rumah Ki Jagat, kulihat Kang Margo begitu khawatir padaku. Saat aku ingin bangun, kurasakan perut dan bagian pahaku sakit. Kusinggap sedikit bajuku untuk melihat perutku. Ada bekas lebam di sana. Ya, hanya lebam saja, tapi sangat panas dan sangat sakit. "Bagaimana dengan anak-anakku, Ki?" "Kau tenang saja, mereka selamat sekarang. Roh anakmu Jiu sudah bebas, sedangkan anakmu Dio juga sudah sadar." Aku melirik Kang Margo, dan Kang Margo menundukkan kepalanya, tanda bahwa perkataan Ki Jagat itu benar adanya. "Kau ibu yang tangguh, Lis. Anak-anak kita sudah selamat. Kini giliran kita balas dendam pada Mbak Puput," kata Kang Margo. "Apakah Aki bisa menolong kami balas dendam pada kakak iparku?" tanyaku pada Ki Jagat. "Bisa saja, asal ada media perantaranya, seperti foto atau nama lengkap dan tanggal lahir." Dengan segera Kang Margo memberikan nama lengkap Bang Yoga beserta tanggal lahirnya. Sementara di kediaman Yoga, "Bang, makan dulu yuk," ajak Puput. "Iya, kamu duluan saja, abang belum lapar." Lalu Puput makan terlebih dahulu bersama kedua anaknya. Sedang asik makan, tiba-tiba terdengar suara geraman dari arah kamar mereka, di mana Yoga sedang bersantai. Seketika Puput berlari ke arah kamar setelah mendengar barang-barang berjatuhan dan pecah. Saat melihat Yoga berteriak-teriak sendiri sambil berguling-guling di lantai, Puput sudah paham kalau Yoga sedang kerasukan. "Bu, Bapak kenapa, Bu?"
kenapa Bapak seperti itu?" tanya anaknya sambil menangis. "Sekarang kalian masuk ke kamar, jangan keluar sebelum Ibu panggil," perintah Puput pada kedua anaknya. Lalu Puput duduk bersila sambil mengepalkan tangan. Berulang kali dia memanggil Ratu Ular, tapi usahanya sia-sia. Yang dipanggilnya tidak muncul juga. Puput menjadi panik dan sedikit heran, karena biasanya beberapa kali dipanggil saja Ratu Ular sudah pasti datang. Melihat suaminya bertingkah sangat aneh, Puput menjadi takut. Siapa yang akan menolongnya? Di lain sisi, Yoga mulai membenturkan kepalanya ke lantai, sampai kepalanya mengeluarkan darah, sebab di bagian dahinya robek. "Berhenti Bang, apa yang Abang lakukan? Kenapa Abang berbuat seperti ini? Sadar Bang, sadar!" teriak Puput sembari memegangi suaminya itu. "Aku bukan suamimu. Kau akan merasakan akibat yang telah kau perbuat pada keluarga Marco." Puput terlihat sangat terkejut mendengar kata-kata yang keluar dari mulut suaminya itu. Dia menjadi paham siapa yang telah melakukannya. Tiba-tiba Yoga berlari ke arah dapur dan mencari sesuatu, membuat Puput terkejut dan berusaha mengikuti Yoga. Dia gerasa-gerusuk mencari sesuatu, dan akhirnya dia menemukan sebuah pisau di dalam laci. Seketika Yoga menyayat-nyayat lengannya tanpa rasa sakit. Darah keluar dengan deras, bahkan dia membuka bajunya dan mulai menyayat dada dan perutnya. Dia berteriak kesakitan, namun mulutnya tertawa seperti dia tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Puput kembali histeris. Dia mencoba menghentikan suaminya itu berbuat demikian. Saat Puput ingin menolong Yoga, tapi Yoga malah menusuk pahanya dengan pisau lalu tertawa. "Kau juga harus mati." Puput tersungkur ke lantai dengan bersimbah darah. Lalu Yoga mengarahkan pisau itu ke arah lehernya, dan seketika dia menyayat lehernya. Dengan sekali sayatan, lehernya menganga lebar. Darah menyembur seperti pancuran. "Bang Yoga!" Puput berteriak histeris. Seketika sesuatu keluar dari tubuh Yoga. Awalnya hanya asap hitam, lalu perlahan berubah wujud membentuk sosok hitam, legam dan berbulu lebat dengan taring yang panjang. Sosok itu lalu melesat ke atas menembus langit-langit rumah Puput. Setelah itu menghilang, meninggalkan Yoga yang lehernya nyaris putus dan seluruh tubuhnya bersimpah darah. Puput pun menangis histeris, meraung-raung mendapati suaminya tewas mengenaskan. Akhirnya kami mendapat berita kalau Bang Yoga meninggal dunia. Aku dan Kang Marco pun sengaja untuk datang melayat ke rumah Bang Yoga. Aku mendapati Mbak Puput menangis di samping jasad Bang Yoga. Aku sengaja mendekatinya dan memeluknya. "Yang sabar ya Mbak, semoga Bang Yoga tenang di sana. Semua amalnya mendapat balasan yang pantas," kataku sembari memeluk Mbak Puput. Seperti paham kalau aku menyindir dia, matanya melotot, menatapku seperti mau keluar dari rongganya saja. Tapi aku malah tersenyum, puas. Lalu aku kembali memeluk Mbak Puput sembari berbisik di telinganya, "Ini baru awal saja, seterusnya kau akan lebih menderita, wanita durjana." Dia hanya diam saja menatapku, yang berpura-pura menangisi jasad Bang Yoga. Sedangkan Kang Marco tidak meneteskan air mata sama sekali. Dia terlihat masih kesal, padahal itu adalah abang kandungnya sendiri. "Yang sabar ya Mbak, kami cuma bisa mampir sebentar karena ada kerjaan yang mendadak," kataku sembari menyerahkan sekepok uang ke tangan Mbak Puput. Tapi Mbak Puput malah melempar balik uang itu ke wajahku. Aku tidak marah, malah aku tersenyum sembari mengambil uang itu dan memasukkannya ke tasku. Kami pun segera pergi dari tempat itu tanpa mengikuti prosesi pemakaman Bang Yoga. Sesamanya di rumah, aku minta izin pada Kang Marco untuk masuk ke kamar duluan dan jangan menggangguku. Setelah bersemedi, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Lalu aku mematikan lampu kamarku dan aku duduk bersila di depan tempat tidurku. Kurapalkan mantra yang diajarkan Ki Jagat kemarin
Lalu aku mulai ritual. Pertama aku membakar kemenyan. Setelah itu aku menyebut nama salah satu anak Mbak Puput lengkap dengan Bin Fulan. Aku tiup-tiupkan asap itu ke seluruh ruangan. Setelah aku panggil nama anak Mbak Puput. Sedangkan di rumah Mbak Puput, anaknya mulai gelisah. Bu, ibu, Dara kepanasan, Bu. Bisa tolong Dara, teriak anak Mbak Puput. Karena di rumahnya baru selesai tahlilan, mungkin Mbak Puput sedang beberes rumah, jadi dia tidak mendengar panggilan anaknya itu. Ibu, teriak Dara, namun tiba-tiba Dara terdiam saat melihat sosok hitam legam berdiri di pojok kamarnya. Dara ingin berlari keluar, tapi seketika pintu kamarnya tertutup dengan keras. Sampai Dara ketakutan dan berteriak histeris. Dia berusaha lari lewat jendela, tapi jendela juga tertutup dengan rapat. Dara mulai menangis, memanggil-manggil ibunya. Percuma saja, karena ibunya tidak akan mendengar. Sosok hitam itu mengarahkan telunjuknya ke arah Dara, sembari mengayunkan ke atas ke bawah. Tiba-tiba tubuh Dara juga melayang ke atas ke bawah, mengikuti alunan tangan genderuwo itu. Tubuh mungil Dara terhempas ke atas, menabrak langit-langit kamar. Lalu seketika terhempas kembali ke lantai. Seketika Dara berteriak, "Teriaklah, panggil ibumu, biar dia menyaksikan kau mati di tanganku," kata genderuwo itu. Tak henti-hentinya makhluk itu memainkan tubuh Dara ke atas dan ke bawah, sampai tiba ibu Dara mendengar suara kesakitan dari kamar anaknya. Dia pun berlari lalu mencoba membuka pintu, tapi sia-sia. Akhirnya Puput memutar balik melihat dari jendela. Dia tidak melihat apapun karena terhalang korden. Tapi tiba-tiba ada yang menyingkap korden itu sehingga terbuka lebar. Puput menjerit histeris melihat anaknya terhempas ke atas, membentur langit-langit kamar dan lantai kamar. Bahkan dari mulut Dara sudah keluar darah segar. Sedangkan Dara sangat lemas dan sudah tidak sadarkan diri. "Hentikan, jangan ganggu anakku. Pergi sana, apa salah anakku?" Kata-kata itulah yang keluar saat Elis menyaksikan anaknya bertaruh nyawa di tangan siluman ular kirimanmu. "Aku tahu aku salah, maafkanlah aku. Aku akan minta maaf pada Elis. Tolong lepaskan anakku." Sudah terlambat. Peperangan baru saja dimulai. Jangan mundur dulu. Tawa genderuwo itu menggelegar di seluruh ruangan. Puput menangis memohon agar anaknya dilepaskan. Tapi suami gaib Elis tidak mempedulikannya. Bahkan dia semakin beringas, membenturkan Dara ke lantai. Sampai kepala Dara mengeluarkan darah. Bahkan tangan dan kakinya sudah tidak berbentuk lagi. Sepertinya patah menjadi beberapa bagian. Saat si genderuwo menghempaskan tubuh mungil Dara ke lantai dengan sangat keras. Kepalanya pecah, sementara otaknya berserakan. Puput sangat histeris, sampai beberapa tetangga berdatangan ke rumahnya. "Tolong Pak, anak saya, tolong." "Anak ibu kenapa Bu? Anak ibu baik-baik saja, sedang tidur di kasur," kata para tetangga. Ya, tentu saja para tetangga tidak melihat hal yang ganjil. Tapi untuk memastikan, para tetangga berlari ke dalam rumah melihat Dara. Ternyata Dara sudah tidak bernafas. Sementara Puput memeluk tubuh anaknya itu sambil menjerit histeris. Sebab tubuh mungil Dara sangat persis kondisinya dengan Jiu, anak Elis. Kepalanya pecah dengan otak berserakan. Ini baru awal. Tawa si genderuwo sebelum dia menghilang dari pandangan Puput. "Awas Kolis, aku akan membalasmu. Baru tadi suamiku dimakamkan, sekarang kau rebut anakku," kata Puput dalam hati sembari memeluk jasad anaknya. "Marco, di mana kau Marco?" teriak Puput tiba-tiba membangunkan seisi rumah Marco. "Ada apa Mbak? Kenapa Mbak buat ribut di rumahku? Kau harus bayar apa yang sudah kau perbuat," teriak Puput sembari menggendong jasad anaknya dan meletakkannya di hadapan Marco. "Siapa ini Mbak? Kenapa Mbak bawa ke sini?" "Kau tidak usah pura-pura, tidak tahu," kata Puput sambil berlari ke hadapan Marco dan mencekik lehernya.
Marco merasa sesak di dadanya, sembari berusaha melepaskan tangan Puput dari lehernya. Tapi tidak bisa, karena Puput sangat kuat, sampai seperti dia dibelit oleh ular saja. Lalu tiba-tiba tangan Puput terdapat parang yang panjang dan mencoba mengayunkannya ke arah leher Marco. "Jangan, Mbak, aku minta maaf, Mbak, jangan sakiti aku!" teriak Marco. Lalu parang itu melayang, menebas leher Marco. Akang kenapa? Bangun, Kang Marco, bangun!" Elis mencoba mengguncang-guncang tubuh suaminya itu. Marco pun terbangun dengan peluh membasahi seluruh tubuhnya, sampai pakaian yang digunakannya basah oleh peluh. "Itu Lis, Mbak Puput, dia datang ke rumah kita dan membunuh Akang, Lis." "Aduh, Akang ini kok parno sih? Itu kan cuma mimpi, Kang, gak kenyataan." "Tapi seperti sangat nyata, Lis. Akang takut terjadi sesuatu pada Akang." "Udahlah, gak usah dipikirin, Kang. Lebih baik kita tidur lagi aja, biar ntar kita jemput Dio di rumah sakit." Akhirnya Marco dan Elis pun tidur kembali. Walaupun Marco masih saja khawatir dengan mimpinya itu, karena sangat nyata, terlihat, bahkan dia merasakan sakit di bagian lehernya. "Kang, ayo sarapan dulu," teriakku memanggil suamiku itu. Mungkin karena mimpinya tadi malam, sehingga dia tidak bisa tidur. Saat menghampiri meja makan, tubuh Kang Marco sangat lemas, tidak bergairah. "Kenapa, Kang? Kok kayaknya lemas gitu?" "Akang gak bisa tidur tadi malam, Lis." "Ya sudah, Akang istirahat saja biar Lis diantar supir jemput Dio di rumah sakit." "Jangan, Akang baik-baik aja kok, Lis. Akang gak apa-apa, biar kita pergi bersama jemput Dio." Walau aku tidak yakin dengan kondisi Kang Marco, namun aku mengiyakan perkataan Kang Marco. Mobil kami pun melaju dengan kecepatan sedang menembus jalanan kota. Dan tiba-tiba Kang Marco ngerem mendadak. "Loh, ada apa, Kang?" "Itu ada ular besar melintas di jalan kita." "Mana? Gak ada kok, Kang. Itu cuma perasaan Akang aja. Ini kan jalan raya, kalau ada sesuatu di jalan, sudah pasti pengendara yang lain akan berhenti juga." "Itu loh, Lis, ularnya," kata Kang Marco sambil menunjuk ke depan. Saat kembali kami melihatnya, ternyata tidak ada apa-apa di depan mobil kami. Lalu Kang Marco kembali melaju dan kali ini dengan kecepatan tinggi. Aku berulang kali mengingatkan dia agar pelan-pelan saja. Tapi dia tidak mendengar karena dia seperti ketakutan. Entah apa yang ditakutkannya. Lalu seketika mobil kami menabrak sesuatu. Setelah itu terguling-guling beberapa saat sampai akhirnya menabrak kendaraan lain. Bahkan mobil kami hancur lebur. Tubuhku sangat sakit sekali. Kulihat suamiku terjepit di depan kemudi dan kepalanya terbelah dua. Aku sempat menangis melihat kondisi suamiku itu. Sampai akhirnya aku pingsan tak sadarkan diri. Saat sadar aku berusaha bangun dan mencari suamiku. Saat dokter dan suster datang, aku bertanya pada mereka, "Di mana suamiku?" Kata dokter, jenazah suamiku masih di rumah sakit, di ruang mayat. Aku menangis menyesali pertanda yang dikatakan Kang Marco tentang kekhawatirannya pada mimpinya tadi. Aku menangis histeris. Aku berusaha bangkit dan ingin menemui suamiku. Suster memegangiku dan aku pun meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Tapi tiba-tiba aku merasakan kakiku sangat sakit. Ternyata kaki kananku patah dan dibalut. Terasa sangat nyeri, namun aku berusaha kuat. Aku tahu ini perbuatan Puput, karena sebelum kecelakaan itu terjadi, Kang Marco melihat ular menghalangi perjalanan kami. Dia semakin kuat saja, pikirku. Aku harus bisa memusnahkan ia. Kalau tidak, aku akan merasakan menyesal seumur hidupku. Beberapa hari kemudian, aku pun keluar dari rumah sakit. Para dokter juga heran, aku bisa secepat itu sembuh. Mereka tidak tahu saja kalau suami gaibku yang telah menyembuhkanku. Aku menemui Ki Jaga dan minta kekuatan darinya dengan cara apapun. "Ada cara yang bagus kalau kau mau, tapi sangat sulit mendapatkan jimat itu."
Aku pasti sanggup dan siap, Ki. Ucapku mantap. Tapi kau harus mengambil kuku mayat untuk jadi jimatmu. Bagaimana? Kau sanggup? Apa? Kuku mayat, Ki? Bagaimana bisa kuku mayat dijadikan jimat? Ya bisalah, di tanganku apapun bisa ku jadikan jimat. Apa kau sanggup? Bukankah kau bilang apapun akan kau lakukan demi membalas dendam kematian suamimu? Tentu saja, Ki. Bahkan walau aku akhirnya mati, akan kulakukan. Dari awal aku dan suamiku berburu pesugihan agar kami kaya. Untuk apa semua hartaku ini kalau tidak ada suami dan anak-anakku bersama aku? Kataku dengan suara bergetar, menahan tangis. Bagus kalau begitu. Tidak usah khawatir, suami gaibmu setia mendampingimu. Untuk apa suami gaib kalau tidak bisa aku banggakan pada semua orang? Yang jelas aku tetap janda, kataku dalam hati. Baiklah, dengarkan syaratnya baik-baik. Pertama, kau harus mencari mayat yang sudah 40 hari dikuburkan. Lalu kau ambil semua kuku kaki mayat itu satu persatu dengan mulutmu. Untuk menggali makam itu bisa kau gunakan alat apa saja. Bahkan kalau ada yang ingin menemanimu, boleh saja. Apakah itu saja syaratnya, Ki? Tidak. Kalau mata mayat itu sudah busuk, kau taburkan garam di rongga mata mayat itu. Lalu kau ikat dengan kain putih bagian mata itu. Apa kau dengar apa yang sudah aku katakan? Aku sudah mendengar dengan jelas, Ki. Singkat cerita, demi balas dendamku pada Puput, aku menyuruh anak buahku, para preman yang pernah membantuku dulu. Aku menyuruh mereka mencari makam yang berumur 40 hari. Tidak lama, dalam waktu beberapa hari, anak buahku sudah mendapatkan makam itu. Malam harinya aku pun beraksi dengan ditemani 2 preman itu. Karena menggalinya tidak ada syarat, aku menyuruh 2 preman itu menggali makamnya. Tak lama Cangkul membentur sesuatu. Bos, bagaimana ini? Ternyata makamnya pakai peti, bos, kata salah satu preman. Buka petinya. Setelah dibuka ternyata mayat itu pakai formalin. Terlihat walau sudah 40 hari dikubur, mayatnya belum sepenuhnya busuk. Hanya sebagian tubuhnya yang busuk dan berbau. Bahkan berlendir hitam di beberapa bagian tubuhnya. Para preman itu pun muntah-muntah saat bau busuk menyeruak menusuk hidung. Aku saja muntah-muntah, padahal aku berada di atas, belum ke bawah. Bau sekali, bos. Apa bos yakin mau mengambil kuku-kuku ini? Sepertinya kukunya masih melekat dengan kuat, bos. Aduh, mampus aku. Bagaimana ini? Tapi ya sudahlah, aku juga sudah sampai di sini. Dasar preman-preman tolol. Lagi pula mana mereka tahu yang di dalam kuburan itu pakai peti atau tidak. Akhirnya aku masuk juga ke dalam lubang makam. Para preman itu sudah menghancurkan petinya. Aku memandangi tubuh yang terbujur kaku di hadapanku. Sedangkan preman itu pergi menjauhiku. Mereka tidak sanggup dengan bau busuk mayat ini. Lebih baik mereka menjauh saja daripada aku tidak konsentrasi mengambil kuku-kuku ini, pikirku. Aku pun mencoba menutup mulutku, lalu kugigit kuku jempol yang pertama. Kenapa sih harus kuku kaki? Aku kesulitan, pikirku. Saat kugigit perutku muter-muter, berasa ingin muntah. Aku sangat mual sekali dengan bau busuk ini. Aku menghentikan gigitanku sejenak, berusaha menahan muntah. Lalu kulanjutkan menggigit kuku jempol itu. Ku tarik kukunya, tapi kuku itu begitu pendek, sehingga aku menggigit serta daging mayat yang sudah membusuk. Begitu berlendir, ku rasakan di bibirku. Lendir itu adalah darah yang sudah mengental dan berwarna merah. Ku tarik sekuat tenaga sambil menahan muntah. Tapi kuku itu tertancap kuat di jari jempol kaki mayat itu. Aku berusaha menariknya dengan gigiku. Sedikit demi sedikit kuku itu mulai lepas.
Kuhentakkan kuat-kuat ke samping agar mudah terlepas. Tapi bukan hanya kukunya yang terlepas, bahkan jari jempolnya ikut serta. Bagaimana ini? Pikirku. Mau tidak mau akhirnya kukunya jari jempol itu menyisakan kukunya di mulutku. Aku muntah, kepalaku pusing, mulutku sangat berlendir dan bau. Kurai botol mineral di tasku. Aku pun berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa daging busuk di dalam mulutku. Aku menarik nafas panjang. Aku memandang kuku-kuku itu. Hah? Baru 1 kuku. Sedangkan di hadapanku masih ada 9 kuku. Ini menjadi PR buatku. Apakah aku sudahi saja? Tapi tidak mungkin. Pasti Ki Jagat murka kalau aku hanya bawa 1, pikirku. Tapi saat kulihat bagian kuku yang lain sudah membusuk. Walau sangat bau, setidaknya tenagaku tidak terpakai sepenuhnya, seperti barusan, pikirku. Aku kembali menggigit kuku yang lain. Walau daging busuk, bahkan tulang jari-jari ini tertinggal di mulutku, dan berkali-kali kulepeh keluar, tetap saja mulutku bau bangkai, busuk. Akhirnya dengan penuh perjuangan, kuselesaikan ritualku, berburu pesugihan kuku mayat ini. Aku berkumur kembali untuk menghilangkan bau busuk di mulutku. Kupanggil preman-preman itu untuk mengubur kembali mayat ini. Sebelumnya tak lupa, aku memberikan garam pada mata mayat itu yang sudah membusuk. Karena dari bagian tubuh yang lain, matanya lah yang membusuk dan mengeluarkan belatung. Kutaburi garam lalu kuikat kedua mata itu dengan kain putih yang sudah kusiapkan. Saat preman itu datang dan mengubur kembali makam itu, kami pun segera menuju rumah Ki Jagat untuk menyerahkan kuku-kuku mayat itu. Setelah aku tiba di rumah Ki Jagat, aku langsung saja menyerahkan kuku-kuku mayat itu padanya. Dia pun tertawa puas karena aku berhasil menjalankan ritual ini. Bagus, bagus, bagus. Ternyata kau berhasil juga. Aku akan melakukan apapun untuk membalas dendamku, Ki. Baiklah kalau begitu. Sekarang langkah selanjutnya. Kuharap kau bisa melakukannya. Apalagi yang harus kulakukan, Ki? Kau tanam semua kuku-kuku ini di penjuru rumah Puput. Apa kau bisa? Aku sih bisa saja, Ki. Tapi apakah Aki bisa menjamin kalau hanya Puput yang akan celaka dan anaknya selamat? Bagaimana ya? Sayangnya seisi rumah itu akan tewas. Kau harus ikhlas, jangan pilih kasih. Aku terdiam sesaat dan memikirkannya. Apakah anak tidak berdosa itu harus kembali ikut merasakan dendamku? Ah, biar saja. Toh Pupu juga tidak ada belas kasihan pada anak-anakku. Baiklah, Ki, aku akan melakukannya. Biar saja semua anggota keluarga itu tewas. Baiklah, sekarang juga laksanakan perintahku. Aku pun segera menuju rumah Puput dan menanam kuku-kuku ini, dibantu oleh para preman suruhanku. Tidaklah sulit melakukan hal itu. Setelah semua beres, aku pun segera pulang. Di sisi lain, saat Puput sedang ingin tidur, anaknya tiba-tiba menjerit. Bu, Ibu! Teriak Yuni, anak Puput. Segera Puput berlari menuju kamar Yuni. Ada apa sayang? Kenapa kamu teriak? Itu Bu, tadi Yuni melihat ada yang lewat dari depan kamar Yuni. Seseorang yang tubuhnya kotor, Bu, dengan baju comang-camping. Lalu matanya terikat kain putih, Bu. Dia di sana, Bu. Tadi dia di sana, Bu. Teriak Yuni histeris. Sudahlah sayang, gak ada siapa-siapa di sana. Mungkin Yuni salah lihat tadi. Sekarang Yuni kembali tidur ya, katanya sembari menyelimuti Yuni dan berlalu pergi. Tapi bukannya tidur, tubuh Yuni malah gemetar saat melihat Puput pergi. Dan seseorang melayang mengikuti ibunya itu dari belakang. Yuni langsung saja menyembunyikan tubuhnya di balik selimut. Karena teriakan Yuni, Puput tidak bisa tidur lagi. Akhirnya dia menyalakan kompor untuk membuat teh di dapur. Kompor pun menyala,
Puput duduk di meja makan menunggu air yang dimasaknya itu mendidih. Karena melamun, Puput tidak menyadari api menyambar serbet yang berada di samping kompor. Seketika api menyambar begitu cepat, Puput tidak sadar juga. Setelah semua gorden jendelanya terbakar, asap di mana-mana. Saat Puput sadar, setelah menghirup asap, Puput melihat dua makhluk menyeramkan, meniup-niup api agar semakin membesar. Dengan cepat api menyambar kemana-mana, sementara Yuni menjerit sambil terbatuk-batuk meminta tolong dari arah kamar. Puput berlari ingin menyelamatkan diri. Dia juga ingin menyelamatkan anaknya. Saat sampai di kamar, Puput segera menggendong Yuni dan berusaha keluar dari kobaran api. Tapi sudah terlambat. Api begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru rumah. Asap hitam pekat memenuhi seisi rumah, membuat Puput dan Yuni terbatuk-batuk menghirup asap itu. Puput kembali membawa Yuni, anaknya itu, ke dalam kamar. Dia ingin keluar dari jendela, tapi jendela itu berteralis besi. Mana mungkin dia bisa keluar? Sementara di luar rumah, Puput mendengar suara orang sangat riuh sekali. Ya, tetangga Puput berusaha memadamkan api dengan seadanya. Dia berharap pemadam datang dengan cepat. Lalu Puput terlihat dengan jelas, dua makhluk sedang berusaha meniup-niup api agar semakin membesar. Makhluk hitam legam dan makhluk menyeramkan, dengan pakaian compang-camping serta mata terikat kain putih. Puput masih menggendong anaknya. Dia berpikir harus kemana, karena di kamar itu mulai panas, sedangkan anaknya menangis kepanasan. Mereka seperti dikukus saja di dalam panci besar. "Bu, panas bu, Yuni panas bu," teriak Yuni sambil menangis. Akhirnya Puput membawa anaknya itu ke kamar mandi. Dia menyalakan air dan menaruh Yuni ke dalam bak. Sementara tangan dan kaki Puput sudah mulai terpanggang dan terkelupas. Dia menjerit-jerit kesakitan. Karena tidak tahan, dia pun masuk ke dalam bak itu. Tak lama kemudian air bak itu pun mendidih seperti air rebus. Puput keluar dari dalam bak itu. Dia ingin menggendong anaknya. Tapi sayang, tubuh anaknya menggelepar seperti ikan yang berada di darat. Puput menangis sekuat tenaga, berusaha mengeluarkan tubuh anaknya. Tapi air itu sangat panas, sehingga Puput tidak bisa meraih anaknya itu. Dia cuma bisa menangis, menatap tubuh anaknya. Sementara dia juga sama, tubuhnya mulai mengelupas. Rambutnya sudah habis terjatuh karena kulit kepalanya meleleh. Dan kepalanya juga botak, menyisakan daging-daging merah yang terpanggang. Tidak terlalu lama Puput pun tewas dengan tubuh hangus, terpanggang. Sementara anaknya tewas di dalam bak kamar mandi dengan air yang mendidih seperti direbus. Setelah petugas pemadam kebakaran datang, sebagian rumah Puput sudah hangus terbakar. Mereka berdua tewas beserta dua pembantunya. Setelah beberapa jam api baru bisa dipadamkan, sedangkan Elis dan kedua preman itu sengaja kembali datang untuk memastikan apakah Puput sudah tewas. Setelah melihat langsung tubuh Puput hangus terbakar, dia berpuas. Sementara wajahnya terlihat sedih saat menyaksikan tubuh Yuni. Tubuh itu mengenaskan, hancur di beberapa bagian, akhirnya terebus air yang mendidih. Setelah menyaksikan jenazah kedua saudaraku itu ditimbun, rasa penyesalan di dalam diriku. Aku berniat berhenti untuk berburu pesugihan. Sudah cukuplah yang sekarang ini saja untuk menyambung hidup. Toh aku hanya tinggal berdua saja dengan Dio. Aku pun mencoba mencari ustadz atau ustazah untuk membimbingku ke jalan yang benar. Aku mencari ke pesantren, bahkan tanya sana tanya sini. Siapa tahu ada yang punya kenalan ustadz yang bisa membimbingku. Sudah lama mencari, akhirnya aku dikenalkan dengan seorang ustazah oleh teman dekatku. Karena dia sering mendengar ceramah dari ustazah di masjid dekat rumahnya, aku pun tertarik dan mencoba mengatur pertemuanku dengan ustazah itu. Tapi suatu malam aku didatangi oleh suami gaibku. Dia terlihat sangat marah.
Ya, dia menemuiku saat aku sedang mengatur pertemuanku dengan Ustazah Nur. Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau ingin bertaubat? Kita sudah menyatu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kenapa tidak bisa? Aku ingin meninggalkan semua pesugihan ini. Aku ingin mati dengan keadaan bertaubat. Kalau kau melakukan itu, aku juga akan terbakar dan musnah. Aku tidak mau musnah dari bumi ini. Aku menikmati pekerjaanku. Aku akan menghalangimu. Tidak bisa. Aku mohon tinggalkan aku. Cari saja wanita lain untuk menjadi istrimu. Coba saja kalau kau bisa untuk bertobat. Tawa suami gaibku menggelegar. Walau dia menghalangiku, aku tetap akan bertaubat. Saat yang ditentukan pun tiba. Aku sudah mengatur pertemuanku dengan ustazah itu. Aku menemuinya di rumahnya. Aku mengucapkan salam saat akan masuk ke dalam, tapi dijawab oleh suara seorang pria. Mungkin itu suami ustazah, pikirku. Saat pintu terbuka, alangkah terkejutnya aku. Aku terkesima oleh sosok pria yang tampan di hadapanku, dengan memakai baju koko berwarna putih dan memakai peci. Ada tamu, silakan masuk mbak, kata pria itu sangat lembut dan santun. Iya mas, saya sudah ada janji dengan Ustazah Nur. Oh iya, silakan masuk, beliau sudah menunggu. Saat melihat Ustazah, aku langsung menyalaminya. Tapi tanganku seperti kesetrum tegangan tinggi. Aku terkejut dan refleks menarik tanganku. Au, aku kok merasa seperti tersetrum ya Ustazah. Panggil saja saya Mbak Nur, biar lebih akrab dan kenalkan, ini adik saya, namanya Yusuf. Oh, aku menarik nafas panjang, karena aku pikir dia adalah suami Mbak Nur. Apa kita mulai saja ruqyahnya Mbak? Anak saya saja duluan Mbak, kataku karena aku datang membawa Dio. Aku seperti takut ada penolakan di dalam tubuhku untuk diruqyah. Mbak Nur tersenyum melihatku, sepertinya dia memahami sesuatu yang ada di dalam tubuhku. Kenapa Mbak? Apa Mbak merasa berat untuk diruqyah ya? Bukan begitu Mbak, saya cuma... Ya sudah, tidak apa-apa, anak Mbak saja duluan. Saat diruqyah, anakku itu menjerit kesakitan. Baru beberapa ayat dibaca Mbak Nur, anakku langsung kesurupan. Suaranya berubah menjadi suara orang dewasa. Aku sangat takut melihat anakku itu berubah menjadi sangat kuat. Bahkan Mas Yusuf tidak bisa memegangi anakku itu. Akhirnya aku membantu untuk memeganginya bersama Mas Yusuf. Setelah beberapa jam, anakku pun berhasil diruqyah oleh Mbak Nur. Aku memeluk anakku. Besok kembali lagi ya Mbak, karena kita akan membersihkan tubuh Dio oleh ayat suci Al-Quran. Untuk sekarang cukup dulu, sepertinya Dio kelelahan. Iya Mbak, besok saya akan datang lagi, kataku sembari melirik Mas Yusuf. Entah kenapa hatiku sangat teduh memandang wajahnya. Lalu aku berpikir, mana mungkin Mas Yusuf yang soleh mau dengan janda sepertiku ini. Janda yang penuh dengan dosa. Yusuf, tolong antar Mbak Lis pulang, perintah Mbak Nur. Gak usah Mbak, saya bisa pulang sendiri kok. Gak apa-apa Mbak, ini kan sudah malam, gak baik loh Mbak pulang sendirian. Baiklah Mbak, akan saya antar Mbak Lis. Panggil Lis saja Mas, gak usah pakai Mbak, saya kan gak enak. Aku pun pulang diantar Mas Yusuf. Di perjalanan Dio sudah tertidur di pangkuanku. Aku agak canggung duduk di sebelah Mas Yusuf. Tiba-tiba badanku panas sekali. Entah kenapa badanku terasa panas. Aku melihat Mas Yusuf mulutnya komat kamit dan aku bertanya padanya, Mas sedang baca apa sih kok mulutnya komat kamit? Memangnya kenapa Lis? Gak apa-apa Mas, apa Mas lagi baca mantra ya? Saya cuma sedang bersolawat Lis. Sudah biasa kalau menyetir saya selalu solawatan. Pantas tubuhku terasa sangat panas, pikirku. Ternyata dia sedang solawatan. Pasti suami gaib yang berada di tubuhku merasa kepanasan.
Kamu kenapa, Lis? Kok sepertinya kamu gelisah begitu? Ini Mas, aku sepertinya kok kepanasan saat Mas bersolawat ya. Itu hal wajar terjadi pada setiap orang yang dilindungi oleh makhluk halus. Aku pun terdiam. Lalu kepalaku pusing saat Mas Yusuf bersolawat semakin keras dan cepat. Kok aku seperti tidak mendengar dia bersolawat lagi, melainkan berpikir. Telingaku sepertinya berdengung dan tubuhku terasa panas. Aku sering mendengar orang berzikir, tapi tubuhku tidak pernah panas sedikit pun. Tapi kenapa ini tubuhku panas ya? Berhenti Mas, stop di sini saja. Aku turun di sini saja. Loh, kenapa Lis? Rumah kamu belum sampai kok. Aku mau telepon supirku saja untuk menjemputku. Kataku yang awalnya aku sopan. Entah kenapa aku berbicara seperti ini pada Mas Yusuf. Biar saya antar saja Lis, rumah kamu masih jauh loh. Aku tak pedulikan ucapan Mas Yusuf. Aku segera keluar mobil dan meletakkan Dio pelan-pelan di bangku mobil. Aku pun menelpon supirku untuk menjemputku. Sementara supirku menuju ke sini untuk menjemputku, aku menunggu di luar. Mas Yusuf pun turun dari mobil lalu menghampiriku. Kamu ini kenapa sih? Apakah kamu tidak ada niat untuk bertobat? Aku hanya diam saja mendengar perkataannya. Sudah banyak pasien Mbak Nur yang seperti kamu ini. Niat ingin bertobat, namun dihalangi sesuatu, sehingga sangat sulit bagi pasien itu untuk bertobat. Aku niat kok, tapi mungkin bukan saat ini. Jawabku ketus. Tapi ada yang menghalangi Lis. Lawan dia, jangan lemah. Demi anakmu, Dio. Saya tadi sengaja menyelipkan doa-doa ruqyah di dalam zikir saya untuk melihat reaksi kamu. Ternyata saya benar, kamu telah dikuasai makhluk yang sangat jahat, kata Mas Yusuf panjang lebar. Tiba-tiba saja pikiranku marah pada Mas Yusuf. Aku merasa dibohongi. Ku tatap Mas Yusuf, entah kenapa dari dalam diriku ada seseorang menyuruhku untuk membunuh Mas Yusuf. Jiwaku menolak untuk menyakiti Mas Yusuf, dan aku rasa itu adalah suami gaibku. Tanganku tiba-tiba bergerak sendiri, meraih batang leher Mas Yusuf. Ya, aku mencekik Mas Yusuf dengan sekuat tenaga. Hatiku menyuruhku berhenti mencekik Mas Yusuf, tapi tanganku semakin erat mencekiknya. Mas Yusuf mulai sesak dan batuk-batuk karena oksigen mulai menipis, mengalir ke paru-parunya. Sadar Lis, lawan kekuatan jahat itu. Istighfar Lis. Aku bukan Lis. Janganlah kau ikut campur urusanku dengan istriku ini. Aku bisa saja mengalahkanmu, asal kau keluar dari tubuh wanita ini. Coba saja kau sakiti aku, maka wanita ini juga akan menjadi korbannya. Keluarlah kau dan berimanlah pada Allah, maka kau akan diampuni bila kau menjadi Islam. Dasar manusia bodoh. Aku mana mau menjadi Islam karena sudah tugasku menyesatkan manusia seperti Lis ini. Dia begitu jauh dari Tuhannya dan lebih memilih menjadi budak setan. Semakin lama Lis semakin kuat saja mencekik leher Mas Yusuf. Tak lama datanglah supir Lis dan dia membantu Yusuf untuk lepas dari cekikan Lis. Setelah Lis berhasil melepaskan cekikannya pada Yusuf, Yusuf segera membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan Lis dengan dipegangi supirnya. Tapi Lis memberontak menghempaskan supirnya itu. Supirnya terjerembab ke aspal dan pingsan. Sedangkan Yusuf terus saja membaca ayat-ayat Al-Quran. Lis berusaha menggapai leher Yusuf kembali, namun tangannya seperti membentur sesuatu saat dia ingin mencekik Yusuf lagi. Lis terpental cukup jauh sampai saat Yusuf membaca ayat-ayat Al-Quran dan menyebut nama Lis. Sesuatu keluar dari tubuhnya. Awalnya seperti asap, lalu berbentuk tubuh transparan. Setelah itu wujud itu jelas terlihat. Saat keluar dari tubuh Lis, dia pingsan, sementara suami gaibnya itu bertarung melawan Yusuf. Suami gaibnya itu terang-terangan melawannya. Walau tubuhnya hitam legam, bertaring panjang, berbulu lebat, tapi Yusuf tidak sedikit pun gentar saat berhadapan dengan suami gaib Lis itu.
Kau tidak akan bisa menang, wahai anak manusia, teriak suami gaib Elis. Kau akan musnah karena kau akan kubakar dengan ayat-ayat Allah, teriak Yusuf penuh keyakinan. Lihatlah sekelilingmu, ada begitu banyak yang akan membantuku untuk memusnahkan kau. Yusuf mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. Astagfirullahalazim, teriak Yusuf dalam hati karena begitu banyak makhluk menyerupai makhluk yang berada di hadapannya itu. Kenapa? Tidak usah terkejut, anak manusia. Ajalmu sudah tiba, jadi nikmatilah detik demi detik kematianmu. Hentikan, jangan ganggu dia. Lepaskan dia sekarang. Kenapa kamu mengganggu dia? Terdengar suara seorang wanita dari belakang makhluk itu, yang ternyata itu Elis. Ya, Elis sudah bangun dari pingsannya. Saat ini juga aku tidak mau menjadi istrimu lagi. Aku memutuskan hubungan denganmu karena aku mencintai orang yang sedang kau cekik itu. Jadi lepaskan dia. Yusuf sangat terkejut mendengar pengakuan Elis itu. Bagaimana bisa dalam waktu 1 hari saja Elis bisa mencintaiku? Pikirnya, apa? Beraninya kau mengatakan itu di depanku? Seketika suami gaibnya itu berlari ke arah Elis dan memeluk tubuh Elis, lalu membawa Elis melayang ke udara. Sementara Yusuf meraih tasbihnya. Yusuf melempar tasbih itu ke arah genderuwo yang membawa Elis melayang. Namun beberapa pengikutnya menghalangi dan mengenai genderuwo yang lain. Setelah itu suami gaib Elis itu melepaskan tubuh Elis dari ketinggian dan tubuh Elis terjatuh ke aspal dan kepalanya mengenai batu yang berada di bawahnya. Seketika Elis berteriak sebelum dia tak sadarkan diri. Darah mengucur deras dari kepala Elis. Yusuf terlebih dahulu panik. Yusuf kembali mengambil tasbih yang mengenai genderuwo tadi. Dia menarik tasbih itu sampai putus, sehingga butiran-butiran tasbih berada di genggaman Yusuf. Lalu Yusuf melempar satu persatu biji tasbih itu pada genderuwo yang ada di hadapannya. Dia menarik roh Elis dengan paksa. Yusuf melihat sendiri roh Elis itu terikat rantai yang membara penuh dengan api. Roh Elis hampir keseluruhan keluar karena rohnya meronta-ronta, tidak ingin keluar dari jasadnya. Tapi suami gaibnya itu menarik dengan paksa roh Elis agar keluar. Dengan gerakan cepat Yusuf melempar biji tasbih pada genderuwo itu. Seketika genderuwo itu menjerit-jerit kepanasan, meminta ampun pada Yusuf. Lalu roh Elis perlahan masuk kembali ke dalam raganya. Entah doa apa yang dibacakan Yusuf sampai roh Elis tidak jadi berpisah dari raganya. Sementara suami gaib Elis itu terbakar hebat di udara. Setelah makhluk itu hangus terbakar, Yusuf pun mau tidak mau menggendong tubuh Elis ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara supirnya belum sadar juga sedari tadi. Walau dia tidak mau, tapi ia harus melakukannya karena dia bukan muhrimnya. Setelah tiba di rumah sakit, Elis segera ditangani oleh dokter. Beberapa saat kemudian Elis dinyatakan koma. Dia tidak sadarkan diri. Dari ilmu batin yang dimiliki Yusuf, kalau Elis itu masih dikuasai oleh makhluk halus. Dia dijaga oleh makhluk halus, bertubuh kotor dan berpakaian compang-camping. Matanya terikat kain putih. Sosok itu berada di sebelah Elis. Yusuf menerawang tubuh Elis dan mulai mengajak makhluk itu untuk berkomunikasi. Yusuf sengaja menjaga Elis di rumah sakit dengan terlebih dahulu meminta izin pada Mbak Nur. Yusuf juga meminta tolong pada Mbak Nur untuk menjemput Dio, anak Elis. Kasihan dia selalu menangis di samping Elis karena Elis gak sadar-sadar juga sedari tadi. Setelah Mbak Nur membawa Dio pergi, Yusuf pun mengunci pintu kamar Elis. Karena memang sudah malam juga, sedangkan dokter akan kembali kontrol Elis setelah jam 8 pagi. Makhluk kotor berbaju compang-camping itu masih tetap menunggu Elis dengan sesekali meniup-niup tubuh Elis dari kepala sampai kaki Elis. Begitu seterusnya dilakukan makhluk itu berulang-ulang. Yusuf pun duduk bersila di lantai dengan dialasi sajadah yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi.
Yusuf mulai berzikir di hadapan tempat tidur Elis. Sementara makhluk itu tidak berhenti meniup-niup tubuh Elis. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Yusuf melalui batinnya. "Aku menjaga wanita ini karena itu tugasku. Sekarang akulah yang menjaga wanita ini. Kau boleh pergi sebab rohnya tertahan olehmu." "Aku tidak bisa pergi karena barangku masih ada pada wanita ini. Dukun yang menjadi guru wanita ini menyuruhku untuk menunggu wanita ini sampai dia mengembalikan barang yang dia ambil. Aku boleh menahan rohnya sampai barangku itu kembali. Apakah yang sudah diambilnya darimu? Kalau aku yang mengembalikannya, apakah kau akan membebaskan wanita ini?" "Tentu saja, asal mataku kau buka ke dalam kuburku. Juga barangku yang diambilnya itu kau kembalikan juga ke dalam kuburku. Apakah yang sudah wanita ini ambil darimu? Aku berjanji akan mengembalikannya ke dalam kuburanmu." "Dia mengambil kukuku, tolong kembalikan padaku. Bila kau kembali, aku akan pergi, karena aku tidak akan mengganggu orang bila aku tidak diganggu." Yusuf pun menuntaskan meditasinya itu. Dia menghela nafas panjang. Dia memikirkan bagaimana caranya mengambil kuku itu, sedangkan letaknya di mana saja Yusuf tidak tahu. Tiba-tiba seorang suster datang ke kamar Elis. "Maaf Pak, ada 2 orang pria yang mencari pasien bernama Elis. Apakah Bapak keluarga pasien?" "Iya Sus, saya saudaranya." "Baiklah, saya akan antar Bapak menemui orang itu. Mereka menunggu di lobi Pak." Yusuf melihat 2 orang bertubuh kekar sedang duduk di lobi rumah sakit. "Maaf, kalian ini siapanya Elis?" "Kami anak buahnya Bu Elis Pak. Kami dengar Bu Elis masuk rumah sakit. Maaf Pak, kami belum lunas dibayar." "Bayaran apa?" Mereka pun terdiam sejenak. Sepertinya mereka ragu untuk bercerita pada Yusuf, karena mereka takut kalau nanti mereka dilaporkan ke polisi. "Tenang saja kalian, tidak akan saya laporkan ke polisi. Begini Pak, beberapa hari yang lalu kami membantu polis membongkar sebuah makam, dan Bu Elis mengambil kuku mayat itu untuk dijadikan jimat pada dukun bayarannya Bu Elis. Apakah kalian tahu rumah dukun itu? Dan kalian tahu di mana Elis menyimpan kuku-kuku mayat itu?" "Tahu Pak, karena kamilah yang membantu Bu Elis mengubur kuku itu di halaman sebuah rumah untuk menumbalkan si pemilik rumah. Tapi masalah jimat Bu Elis cuma dukun itu dan Bu Elis yang tahu Pak." Singkat cerita, diantarlah Yusuf ke rumah Puput. Yusuf hanya bisa beristighfar berkali-kali sembari mengusap dada. Dia seperti bisa menyaksikan saat kejadian itu terjadi. Berkali-kali dia menutup mata, lalu air mata bening terjatuh dari matanya tanpa dia sadari. "Sekarang kalian gali kembali kuku itu dan serahkan padaku." Para preman itu pun mengambil satu persatu kuku-kuku yang ditanam Elis waktu itu. Setelah terkumpul semua, dia menyerahkan kuku-kuku itu pada Yusuf. Yusuf pun melihat kuku-kuku yang sudah bercampur dengan tanah itu. Lalu dia menghitungnya. Kok hanya 9? Kenapa cuma ada 9? Apakah memang cuma 9 kuku? "Tidak Pak, ada 10, yang satu lagi dijadikan jimat oleh polis, dan jimat itu Ki Jagatlah yang membuatnya. Untuk jelasnya Bapak temui saja Ki Jagat, karena kami nggak tahu menahu soal itu." "Kalian bisa mengantarku ke sana?" "Bisa Pak, tapi dukun itu tidak akan semudah itu memberitahu jimat polis ke Bapak. Apakah Bapak siap melawan dukun sakti itu?" "Saya siap, dan saya tidak takut menghadapi dukun itu. Yang terpenting sekarang Elis sadar karena kasihan sama Dio." Mereka pun menuju rumah si dukun. Belum juga beberapa meter melaju, mereka sudah dihadang hal-hal aneh di perjalanan. Di dalam perjalanan menuju rumah Ki Jagat, Yusuf dan para preman itu dihadang oleh makhluk-makhluk suruhan Ki Jagat. Mereka berulang kali melihat makhluk halus itu menghadang laju mobil mereka. Seperti saat ini, beberapa meter di hadapan mereka telah berdiri sosok wanita bergaun putih.
berambut acak-acakan menghadang laju mobil mereka. Preman itu mendadak memberhentikan mobilnya tepat beberapa meter di hadapan makhluk itu. Yusuf membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi makhluk itu malah tertawa cekikikan. Sedangkan preman yang menyetir mobil itu malah ketakutan mendengar suara tawa makhluk itu. Mas Yusuf, lihat itu, ada kuntilanak menghadang jalan kita. Bagaimana ini Mas Yusuf? Apa kita putar balik saja? Tidak perlu, kita jalan terus saja. Tapi Mas, sudah, tabrak saja, itu hanya halusinasi kita. Sebenarnya sosok itu tidak ada di hadapan kita. Selanjutnya preman itu melaju dengan sangat kencang. Dan seketika mereka menabrak sosok kuntilanak itu. Lalu Yusuf menoleh ke belakang sembari mobil terus melaju. Tidak ada apa-apa di belakang. Bagaimana Mas? Apakah kuntilanak itu masih mengikuti kita? Tidak, sudah, ayo lanjutkan saja. Nyetir. Ingat, konsentrasilah biar kita tidak menabrak. Setelah beberapa saat mereka pun sampai di depan rumah Ki Jagat. Yusuf langsung turun dari mobil dan menuju pintu Ki Jagat. Baru juga sampai di halaman rumahnya, Yusuf langsung beristighfar. Astaghfirullahalazim. Mas, kami berdua menunggu di mobil saja, kata preman itu. Karena apa yang dilihat Yusuf, mereka juga melihatnya. Ada banyak makhluk halus yang bertengger di atap, bahkan di halaman rumah Ki Jagat. Mereka mengelilingi rumah Ki Jagat. Yusuf menghentikan langkahnya, mengatur rencana untuk berjumpa dengan Ki Jagat. Yusuf berteriak dari halaman rumah Ki Jagat agar Ki Jagat keluar. Tidak mungkin dia menghadapi makhluk sebanyak itu sendirian. Ki Jagat, keluarlah, saya mau bicara pada Ki Jagat. Kita bicara baik-baik. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Malah makhluk yang mengelilingi rumah Ki Jagat tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kalau begitu saya akan panggil kakak saya untuk membantu saya memusnahkan semua makhluk suruhan Aki ini, teriak Yusuf dengan lantang. Namun tiba-tiba puluhan makhluk suruhan Ki Jagat menghilang dari pandangan Yusuf. Setelah itu Ki Jagat pun keluar dari rumahnya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Ki Jagat dari depan pintu rumahnya. Saya cuma ingin bertanya tentang kuku mayat yang telah jadi jimat Elis. Di manakah Aki menyimpannya? Aku tidak tahu. Untuk apa kau bertanya padaku? Aku hanya bertugas membuatnya saja. Yang menyimpannya adalah Elis sendiri. Kau salah bertanya pada aku. Aki tidak usah berpura-pura pada saya, karena saya tahu, Aki juga tahu di mana jimat itu. Jika aku beritahu, kau juga tidak akan bisa mengambilnya dan mengembalikannya pada yang punya. Saya pasti bisa, jawab Yusuf dengan mantap. Baiklah, jimat itu tertanam pada kemaluan Elis. Apakah kau sanggup mengambilnya? Tawa Ki Jagat puas. Yusuf terdiam sesaat, lalu dia menghela nafas panjang di hadapan Ki Jagat. Apa mungkin yang dikatakan Ki Jagat itu benar adanya? Atau dia ingin menipuku saja? Pikir Yusuf. Aku berkata benar anak muda. Ambil saja jimat itu kalau kau bisa. Akhirnya Yusuf pun pergi dengan beban pikiran yang sangat berat. Di sepanjang perjalanan dia memikirkan bagaimana cara mengambil jimat itu. Kenapa Elis sampai terjerumus ke jurang hitam sampai sedalam itu? Pikir Yusuf. Sesampainya di rumah sakit, Yusuf melihat Mbak Nur sudah berada di samping ranjang Elis yang masih koma. Mbak sudah dari tadi di sini? Tanya Yusuf. Iya sudah, dia Mbak titipkan di rumah sama Tuti tetangga kita. Oh begitu, jawab Yusuf tak bergairah. Wajahnya terlihat tegang sembari memandangi Elis di atas tempat tidur rumah sakit. Dia kasihan melihat wanita cantik itu terbaring tak sadarkan diri. Sementara anaknya selalu saja menangis menanyakan ibunya. Kamu kenapa, Sof? Yusuf bingung, Mbak, karena kata dukun Elis kalau Elis punya jimat yang tertanam di bagian sensitifnya. Bagaimana Yusuf bisa mengambilnya, Mbak? Yusuf sangat bingung memikirkan hal ini, Mbak.
Tunggu sebentar, biar Mbak lihat dulu, kata Mbak Nur sembari dia meletakkan telapak tangannya ke bagian sensitif Elis. Kemudian Mbak Nur membaca sesuatu, lalu memejamkan mata. Tiba-tiba saja bagian sensitif itu bercahaya sejenak lalu menghilang. Astagfirullah. Mbak Nur beristighfar, terkejut melihat kejadian itu. Begitupun Yusuf, dia tidak menyangka ternyata apa yang dikatakan dukun itu benar adanya. Astagfirullah, Mbak enggak nyangka, Suf. Karena baru kali ini Mbak mendapatkan pasien seniat ini, sampai menanam jimat segala pada bagian tubuhnya. Iya Mbak, Yusuf juga terkejut. Apakah Mbak bisa mengambil jimat itu? Kasihan Elis Mbak, karena jimat itu dia masih koma seperti ini. Apa maksudmu, Suf? Apakah ini ada hubungannya dengan makhluk halus yang berada di dekat Elis itu? Mbak bisa lihat juga ya. Dialah empunya dari kuku yang tertanam pada tubuh Elis, Mbak. Baiklah, nanti malam Mbak akan coba mengangkat kuku itu dari tubuh Elis. Sebenarnya Elis harus mandi suci atau mandi tobat terlebih dahulu. Karena keadaannya seperti ini, Mbak coba dulu, siapa tahu bisa. Sampai sekarang juga Elis masih tak sadarkan diri. Setelah malam tiba, Ustazah Nur pun mulai berzikir di dekat Elis, mendekatkan mulutnya ke telinga Elis dan berdoa di telinganya. Tubuh Elis bergetar beberapa saat, sampai tempat tidurnya pun terguncang seperti kena gempa. Yusuf pun ikut berzikir membantu Mbak Nur agar tidak terlalu berat dirasa Mbak Nur. Sementara makhluk yang sedari tadi berada di dekat Elis mulai ikut bergetar. Saat tangan Mbak Nur diletakkannya di bagian sensitif Elis, makhluk itu menjerit seperti kesakitan. Makhluk itu melayang ke udara dan sesekali terhempas ke sana kemari. Setelah itu muncul cahaya yang sangat silau dari bagian sensitif Elis. Mbak Nur mengepalkan tangannya, seolah-olah menarik sesuatu dari bagian sensitif Elis. Peluh mulai membasahi tubuh Mbak Nur. Sepertinya sangat berat menarik jimat itu dari tubuh Elis. Bahkan cahaya bukan hanya satu yang keluar dari tubuh Elis, tapi ada 5 yang bersumber dari beberapa bagian tubuh Elis. Alhamdulillah, seluruh jimat yang berada di tubuh Elis akhirnya bisa kita cabut semua. Insya Allah Elis akan sadarkan diri, kata Mbak Nur. Ingatlah, kembalikan milikku itu ke kuburanku, kata makhluk yang berada di samping Elis. Singkat cerita, masalah kuku mayat itu sudah dikembalikan ke kuburannya. Dan Yusuf pun kembali ke rumah sakit, sementara preman itu menunggu di lobi rumah sakit. Saat Yusuf membuka pintu kamar Elis, dia disambut senyum manis dari wanita cantik itu. Kamu sudah sadar, Lis? Iya mas, tapi tubuh Elis masih lemas. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja. Dia selalu memanggil-manggil kamu. Kasihan dia tidak bisa tidur kalau tidak di dekat kamu. Mas Yusuf, maafkan Elis ya, karena Elis bilang kalau Elis mencintai Mas waktu itu. Elis gak ada maksud lain selain menyelamatkan Mas Yusuf dari makhluk gaib itu. Elis takut Mas kenapa-napa waktu itu. Ya, gak apa-apa kok Elis. Mas maklum karena waktu itu kan lagi genting, kata Yusuf sembari pergi pamit menunggu di luar. Kenapa hatiku jadi sedih? Karena perkataan Elis. Harusnya aku gak begini kan? Harusnya aku biasa saja. Lalu kenapa aku sedih? Apa aku berharap Elis benar-benar mencintaiku? Gumam Yusuf dalam hati. Ada sedikit rasa kecewa di hati Yusuf saat dia tahu kalau Elis tidak mencintai dia. Tapi Yusuf berusaha santai dan biasa saja. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Elis akhirnya bisa kembali pulang. Tapi dia mendapat berita buruk dari staf yang bekerja di pabriknya. Pabrik mengalami kerugian dan hampir bangkrut. Sementara usahanya yang lain juga gulung tikar. Untuk membayar hutang yang menumpuk, Elis terpaksa menjual semua asetnya, mulai dari rumah, mobil, dan lain-lainnya. Sehingga Elis hidup sederhana bersama anaknya, Dio. Namun Elis bahagia hidup sederhana daripada bergelimang harta tapi penuh ketakutan dan dosa.
Suatu malam Elis melamun di teras rumahnya yang sederhana. Tiba-tiba di kegelapan malam muncul cahaya sangat terang, menyilaukan. Elis penasaran, cahaya apakah itu? Dia pun mendekati cahaya itu yang berubah menjadi asap tebal, lalu membentuk sosok wujud seorang pria. Elis sangat terkejut melihat sosok itu. Dia sangat kenal dengan sosok itu. "Kang Marco, kenapa Akang ada di sini? Sedang apa di sini, Kang? Ayo masuk ke dalam." Sekarang Elis sama Dio tinggal di rumah yang sederhana ini, Kang. Namun Elis bahagia, hidup sederhana. "Kamu hidup bahagia, tapi Akang, Ani dan Gio hidup sengsara menjadi budak gendruwo suruhan Ki Jagat," kata sosok yang menyerupai Kang Marco. "Apa maksud Akang? Elis nggak ngerti." "Bebaskan Akang dan anak-anak kita, Lis. Kami sangat sengsara. Kami ingin pergi dan bebas dari alam gaib yang menahan kami." "Tapi Elis harus apa, Kang? Apa yang Elis bisa bantu?" "Akang tidak tahu, Lis. Tapi tolonglah. Kami, anak kita, selalu menangis. Apalagi anak kita Gio. Setelah bebas dari siluman ular, dia ditahan oleh gendruwo bersama Ani. Sedangkan Akang ditahan oleh istri gaib Akang, Lis." Tak terasa Elis meneteskan air matanya. Dia menangis mendengar pengakuan sosok yang menyerupai suaminya itu. "Apakah yang Akang bilang itu benar, Kang?" Bukannya menjawab, tapi sosok yang menyerupai Marco itu berjalan menuju gelapnya malam. Elis berusaha mengejarnya, tapi sosok itu cepat sekali menghilang. Elis pun memanggil-manggil Marco. Kang Marco, jangan pergi, Kang." "Ibu, sedang apa di situ, Bu?" tanya Dio mengagetkan Elis dan menoleh ke arah sumber suara. Elis baru sadar dia sudah berada di samping rumahnya di depan pohon nangka. "Ibu nggak kenapa-napa kok, sayang. Dio sedang apa di sini? Ayo masuk rumah, sudah malam, nanti Dio sakit." Dio tadi dengar ibu teriak-teriak manggil nama bapak. Dio penasaran lalu keluar. Ternyata ibu sedang ada di sini gelap-gelapan. Akhirnya Elis membawa Dio masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu rumah. Elis bingung apakah yang dilihatnya tadi benar suaminya. Apakah suami dan anaknya ditahan oleh gendruwo suruhan Ki Jagat? Dengan sedikit ragu, Elis menghubungi Mbak Nur dan mengajak dia bertemu. Mbak Nur pun menyanggupinya. Dia menyuruh Elis untuk datang ke rumahnya. Setelah pagi tiba, Elis pun menuju rumah Mbak Nur. Dia ingin menceritakan semua yang sudah ia alami semalam. Setibanya di sana, dia disambut senyuman Yusuf yang meneduhkan hati. Dengan cepat Elis memalingkan wajahnya. Entah kenapa Elis seperti itu. Sepertinya dia menghindari tatapan langsung dengan Yusuf. "Dio kemana aja? Kok sudah lama gak main ke rumah Om Yusuf?" tanya Yusuf pada Dio. "Dio di rumah aja kok, Om, jagain ibu." "Kamu apa kabar, Lis?" tanya Yusuf pada Elis. "Saya baik kok, Mas. Makasih sudah perhatian sama saya dan Dio." "Ayo silakan masuk, Mbak Nur sudah menunggu kamu dari tadi," kata Yusuf sembari menggendong Dio dan menuju ke dalam rumah. Setelah duduk, Elis pun mengutarakan niatnya untuk membantu suami dan anak-anaknya. Tapi sepertinya Mbak Nur sedikit ragu oleh perkataan Elis. Tapi Elis mencoba meyakinkan Mbak Nur bahwa dia benar-benar mengalami hal ini. Dia juga pernah menyelamatkan Dio dan Gio. "Bahkan Mas Yusuf juga pernah menyelamatkan saya sewaktu saya koma, Mbak. Masa Mbak nggak percaya?" "Baiklah, kalau kamu memaksa, biar Mbak lihat dulu kebenarannya. Siapa nama lengkap suami kamu dan nama lengkap anak-anakmu itu?" Setelah Elis memberitahu Mbak Nur, ia pun memejamkan mata sembari berpikir. Lama sekali dia melakukan hal itu, sampai Elis tidak sabar. "Astagfirullahalazim!" seketika teriak Mbak Nur. "Kenapa, Mbak?" tanya Yusuf. "Kamu benar, Lis. Roh suami dan kedua anakmu telah ditahan." Lis pun menangis terseduh-seduh di hadapan Mbak Nur sembari memeluk Dio, anaknya. Sementara Yusuf sangat kasihan melihat Elis.
Pantas saja Lis tidak mencintaiku, sebab dia masih sangat mencintai almarhum suaminya, pikir Yusuf. Lalu dia menggelengkan kepalanya sendiri sembari bergumam, apa yang sudah aku pikirkan? Kenapa aku berpikir seperti itu? Kata Yusuf di dalam hatinya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan, Mbak? Saya juga sedang berpikir, bagaimana kalau kita temui saja dukun itu? Siapa namanya? Ucap Yusuf sambil menerka-nerka. Namanya Ki Jagat, Mas. Ya, kita jumpai saja dia dan bertanya langsung padanya. Bertanya apa? Ini masalah gaib, Suf. Ya, kalau dia mau jujur pada kita, kalau dia mengelak gimana? Dia nggak akan mengelak, Mbak, kalau saya masih hidup. Baiklah, kalau begitu, kita langsung saja bertanya pada dukun itu. Dengan mengendarai mobil Yusuf, akhirnya mereka menuju rumah Ki Jagat. Sesamanya di sana, Ki Jagat tidak berada di tempat. Entah sengaja atau tidak, yang jelas Ki Jagat tidak di rumah. Lis berkali-kali mengetuk pintu rumahnya, namun tidak ada jawaban juga. Bahkan Yusuf sudah mengitari belakang rumahnya dan mengetuk pintu belakang. Hasilnya nihil, tetap saja tidak ada jawaban. Lis pun mengintip dari jendela, memang tidak ada siapapun di dalam rumah itu. Mereka pun pulang dengan rasa kecewa. Sementara Lis kembali menangis, memikirkan nasib anak dan suaminya yang tidak bisa meninggal dengan tenang. Sekarang kita harus apa, Mbak? Saya sangat bingung, kata Lis sambil terisak tangis. Kamu tenang saja, kita akan temui seseorang. Lis dan Yusuf pun terdiam. Mereka menerka-nerka siapa yang akan mereka temui. Setelah tiba di lokasi, Mbak Nur pun pergi masuk ke dalam sebuah rumah. Kalian tunggu di mobil saja. Dia pun meninggalkan Yusuf dan Lis di mobil, sedangkan Dio tertidur di pangkuan Lis yang berada di bangku belakang. Sementara Yusuf di balik kemudi. Ternyata kamu masih sangat mencintai almarhum suamimu, Lis. Tanya Yusuf membuat Lis terkejut. Tentu saja saya masih sangat mencintai suami saya, Mas. Tapi saya harus bisa bangkit lagi demi Dio. Apa kamu tidak ada niat untuk menikah lagi? Kan kasihan Dio butuh sosok seorang bapak, Lis. Mana ada sih, Mas, yang mau sama janda seperti saya ini? Saya sudah tidak punya apa-apa. Kenapa bicara seperti itu? Memangnya kenapa kalau kamu janda, Lis? Saya mau kok sama kamu. Lis terdiam dan sangat terkejut. Dia memandangi Yusuf lekat-lekat. Bagaimana bisa Mas Yusuf mau padaku, sedangkan dia tahu kondisiku, mulai dari pemburu pesugihan sampai pembunuh yang kecil. Dia pasti bercanda dan mungkin hanya kasihan padaku dan Dio, pikir Lis. Mana mungkin Mas mau sama saya? Maaf, Mas, saya tidak usah dikasihani. Saya serius, Lis. Entah kenapa saya sangat menyukaimu. Masih banyak wanita yang lebih baik untuk Mas. Mas bisa dapatkan wanita single dan soleha, bukan seperti saya ini. Nanti Mas malu. Begini saja, saya menunggu jawaban kamu setelah masalah ini selesai. Saya harap kamu mau menerima saya, Lis. Saya janji akan bertanggung jawab dan menyayangi kamu dan juga Dio. Saya akan menyayangi Dio seperti anak sendiri. Lis hanya terdiam mendengar kata-kata Yusuf. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba Mbak Nur mengetuk kaca mobil, membuyarkan lamunan Lis. Ayo kita masuk ke dalam, ada yang ingin bicara pada kamu, Lis. Mereka pun masuk ke dalam sebuah rumah. Dengan sikap Yusuf menggendong Dio masuk ke dalam rumah. Mereka masuk di sebuah ruangan. Lis melihat seorang pria parubaya sedang berzikir duduk bersila. Apa kamu benar-benar ingin menyelamatkan suami dan anak-anakmu? Iya, Pak. Lagi pula hanya kamu yang bisa, karena kamu berhubungan langsung dengan mereka. Kamu juga pernah kan melakukan hal yang sama? Pernah, Pak, tapi dulu melalui seorang dukun. Lalu sekarang bagaimana? Kamu tenang saja, kita coba dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah kamu sudah siap? Siap, Pak. Apa yang harus saya lakukan?
Bapak parubaya itu pun menyuruh Elis menghafal sebuah ayat. Lalu bapak itu membekali Elis dengan tasbih dan Elis menaruhnya di saku, karena dia akan sangat butuh itu nanti saat menyelamatkan suami dan anak-anaknya. Elis pun disuruh duduk bersila sembari memejamkan mata dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Elis pun melakukannya dengan sangat khusyuk demi suami dan anak-anaknya. Tubuh Elis bergetar beberapa saat. Tubuhnya melayang dalam posisi masih duduk bersila. Sementara Mbak Nur dan Yusuf berdebar menyaksikan hal itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikir mereka. Tiba-tiba tubuh Elis perlahan turun dan terkulai lemah di lantai, berbaring dengan tenang. Elis melihat kembali bahwa rohnya lepas dari raganya, lalu melayang di udara, sama seperti saat dulu dia menyelamatkan Dio dan Gio. Elis pun tiba di sebuah hutan yang sangat asing bagi Elis. Dia melihat jalan setapak berwarna putih. Terdengar suara tanpa wujud menyuruh dia mengikuti jalan setapak itu. Elis mengenal suara itu. Iya, suara itu adalah suara kiai gurunya, Mbak Nur. Suara itu terus saja membimbing Elis sampai tibalah Elis di sebuah sungai yang lumayan luas. Elis bingung bagaimana dia bisa menyeberangi sungai itu, karena jalan yang sedari tadi dia tapaki terputus, dan terlihat jelas jalan yang berwarna putih itu berada di seberang sungai. Elis mencoba masuk ke air dan menapakinya untuk menyeberang, tapi tiba-tiba di hadapan Elis terdapat dua buaya yang sangat besar. Salah satu buaya itu menganga seakan ingin menerkam Elis. Dengan cepat Elis kembali lagi ke tepi. Dia melihat buaya itu masih berada di hadapannya. Namun aneh sekali, karena buaya itu tidak mengejarnya. Mereka hanya diam di dalam sungai, sepertinya menunggu Elis agar masuk ke sungai. Cukup lama Elis berdiam diri di tepi sungai, sampai tiba seberkas cahaya muncul dari atas dan menghantam sungai. Air sungai berombak dan tiba-tiba muncul perahu dari cahaya itu. Perahu itu tepat berada di hadapan Elis. Suara kembali terdengar dan menggema di udara. Pakailah perahu itu biar kau bisa menyeberangi sungai. Teruslah bersikir untuk menjalankan perahu itu. Singkat cerita, Elis sudah bisa menyeberangi sungai itu. Elis berjalan. Tanpa ragu Elis pun melewati kedua pohon. Pohon besar itu terasa udara dari seberang pohon sangat sejuk dan cenderung dingin. Terlebih lagi pakaian Elis basah, jadi sangat terasa udaranya dingin seperti es. Elis tiba di sebuah rumah yang besar dan gelap. Saat Elis menginjak halaman rumah itu, tiba-tiba lampu di sekitar rumah menyala, sehingga suasana sangat terang benderang. Dari dalam rumah muncul dua pria yang kekar dan berotot. Mereka memegangi tangan Elis dan memaksanya masuk ke dalam rumah. "Siapa kalian? Lepaskan aku! Apa yang kalian lakukan ini? Lepaskan!" Tapi mereka terus saja menyeret Elis masuk ke dalam. Elis terus saja berontak, berusaha melepaskan diri dari pegangan pria berotot tersebut. Elis pun disuruh masuk ke sebuah ruangan. Di sana terdapat seseorang yang tergantung terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Tubuh itu tanpa selai benang pun. Bahkan buah dadanya terpotong. Perutnya terdapat irisan bekas pisau dan kemaluannya tertancap pisau. Elis pun terkejut. Dia mengenali siapa yang tergantung itu. Setelah itu kedua pria berotot tadi menyeret Elis dan mengikat Elis sama persis dengan tubuh yang terikat itu. Elis menjerit ketakutan dan meminta ampun pada pria itu. Tapi mereka tidak mendengarkan jeritan Elis. Mereka terus saja berusaha mengikat Elis terbalik. Tangis Elis pun pecah. Dia takut akan bernasib sama seperti itu juga. "Kau akan bernasib sama seperti aku, Elis." Terdengar tawa dari sosok tersebut, tubuh yang tergantung di sebelahku. "Tidak, aku tidak akan sama sepertimu." "Apa kau masih ingat denganku? Aku yang kau bilang perebut suamimu." "Kau Lucy, kaukah itu?" "Ya, aku Lucy.
ternyata kau masih ingat denganku. Aku minta maaf Lucy, aku sudah bertaubat sekarang ini. Walaupun sudah terlambat, aku harap kau memaafkan aku. Maaf, kau bilang, kematianku tidak sempurna. Aku menjadi arwah penasaran dan terjebak di sini, di antara alam nyata dan alam gaib. Apa kau bahagia melihat orang lain sengsara? Tidak, ini tidak nyata. Pasti aku hanya halusinasi saja, gumam Alice dalam hati. Dia pun memejamkan matanya dan kembali berpikir. Namun di hadapannya salah satu pria bertubuh kekar itu mendekatinya dan berusaha meraih pakaian yang dipakainya. Dan Alice berteriak sekuat mungkin. Dia sangat takut akan diperlakukan seperti Lucy. Namun suara tanpa wujud kembali terdengar di telinga Alice. Teruslah berzikir nak, jangan sampai putus. Teruslah berzikir. Alice pun meneruskan berzikir saat pria tadi merobek kembali pakaian Alice. Alice berusaha memegangnya. Tiba-tiba tangannya terbakar oleh kobaran api. Bahkan api itu terus saja berkobar dan menyambar tubuh Lucy, sehingga keduanya terbakar sampai hangus dan menghilang. Sementara Alice memejamkan mata sambil berzikir. Saat membuka mata, dia sudah kembali berada di depan sebuah rumah. Dia mengenali rumah siapa itu. Iya, itu rumah Puput. Kenapa aku berada di sini? Pikir Alice. Dia pun mendekati halaman rumah, lalu lampu pun menyala, menjadikan rumah itu terang benderang. Dia pun masuk karena pintu rumah Puput terbuka lebar. Alice pun masuk ke dalam dan mendengar suara jeritan dari sebuah ruangan. Kembali Alice menghentikan zikirnya karena panik dan berlari ke ruangan itu. Alice melihat anak Puput sedang melayang ke atas dan ke bawah, menghantam langit-langit kamar dan lantai kamar secara bergantian. Alice menjerit melihat hal itu. Bahkan kepala anak Puput pecah, tapi dia tidak berhenti juga, terhempas sampai Alice menangis. Sebab kaki dan tangannya sudah tidak berbentuk lagi. Alice menjerit, "Hentikan, jangan lakukan itu, hentikan!" Namun semakin lama semakin keras saja hempasan itu, sampai anak itu tidak bergerak lagi, terkapar di lantai. Alice terduduk sambil menangis. Dia melihat keponakannya itu bersimbah darah. Darah itu berserakan di mana-mana. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku ya Tuhan? Mas Yusuf, apa yang telah terjadi? Kenapa aku mengalami hal ini? Teriak Alice sembari menangis terseduh-seduh. Belum juga sadar dengan yang terjadi, Alice terbatuk-batuk. Dia menghirup asap yang sangat tebal dan mencoba memeriksa apa yang terjadi. Namun dari arah dapur, tiba-tiba api berkobar dengan sangat hebat. Alice mencari air untuk memadamkan api, namun sia-sia karena api semakin membesar. Saat ingin memadamkan api, Alice melihat Puput berlari ke arah kamar dan Alice pun mengikuti Puput. Dia melihat Puput memeluk anaknya dan berusaha ingin menerjang api. Tapi tidak bisa karena api semakin membesar. Alice berteriak pada Puput, "Mbak Puput, ke arah sini mbak, cepat lari ke arah sini." Tapi Puput hanya menangis memeluk anaknya dan berlari ke arah kamar mandi. "Jangan mbak, jangan ke sana, jangan lari ke sana Mbak Puput," teriak Alice kembali, tapi Puput tidak mendengarnya. Alice menangis melihat Puput. Dia ingin menyelamatkan, tapi api itu sangat panas sekali. Alice juga melihat tubuh Puput melepuh dan kulitnya terkelupas, menyisakan daging merah. Puput menjerit kesakitan sebelum dia tewas terpanggang. Sementara anaknya menggelepar di dalam bak kamar mandi dengan air yang mendidih. Alice kembali menjerit menangisi apa yang terjadi pada Puput dan anak-anaknya. Alice berlari ke seluruh arah, berusaha menyelamatkan diri, namun jalan buntu. Seluruh rumah sudah dikepung api dan asap tebal. Sesekali Alice terbatuk-batuk dan Alice putus asa, juga pasrah. Suara tanpa wujud kembali terdengar dan berkata, "Kembalilah berzikir." Maka Alice kembali berzikir, lalu api padam. Suasana kembali sejuk, tidak sepanas tadi. Alice keluar dari rumah itu dan terjatuh sambil terduduk.
Dia tidak menyangka ternyata saat itu Puput dan anaknya sangat menderita. Dan itu semua karena ulah kejinya. Dia sangat menyesali semua perbuatannya. Entah apa ya Allah rencana pada dirinya saat ini. Yang jelas Elis sangat menyesal dan ingin sungguh-sungguh bertobat. Dia menangis di teras rumah sampai akhirnya muncul kuda putih di depannya dan meringkik nyaring. Elis terkejut mendapati ada kuda di sini dengan tiba-tiba karena dia tidak menyadarinya. Lalu terdengar kembali suara Kiai dan membimbingnya. Sudah cukup penyesalanmu itu. Sekarang naiklah ke atas kuda itu. Dia akan membawamu langsung pada suami dan anak-anakmu. Elis segera menaiki kuda itu dan kembali berpikir. Kuda pun dengan perlahan berjalan membawa Elis. Setelah lama berjalan, kuda itu berhenti tepat di sebuah bangunan mewah. Bangunan itu sangat cantik, terlihat dari luar. Elis turun dari kuda dan mengucap salam di depan pintu sambil mengetuk pintu. Assalamualaikum. Namun rumah itu berguncang sangat hebat, seperti terkena gempa. Lalu pintu terbuka dan Elis masuk ke dalam rumah itu. Tapi rumah itu sangat gelap sekali, tidak ada cahaya sedikit pun. Lalu Elis meraba dinding, berusaha mencari saklar lampu. Lampu menyala, menjadikan ruang utama sangat terang benderang. Elis mendengar suara jeritan seseorang, lalu Elis mencari sumber suara itu. Elis sampai di sebuah ruangan yang temaram. Di sana terdapat seorang pria telanjang dada, sedang diikat kedua tangannya yang terlihat terlentang membelakangi Elis. Sesekali dia dicambuk oleh sosok bertubuh hitam legam dan berbulu. Setiap kali pria itu terkena cambukan, dia menjerit-jerit kesakitan. Bahkan cambuk itu sesekali mengeluarkan api, membuat tubuh pria itu melepuh. Dalam hati Elis bertanya-tanya, kenapa pria itu dicambuk oleh makhluk yang mirip genderuwo itu. Saat ingin mendekati pria itu, cambuk malah mengarah pada Elis. Elis terjatuh dan menjauh dari makhluk itu. Dan saat pria yang terikat tangannya itu pun menoleh ke arahnya. Kang Marco! Setelah menyadari kalau itu Kang Marco, aku segera berlari menuju Kang Marco. Namun, aku seperti menabrak sesuatu. Di hadapanku seperti terpampang tembok kaca. Aku tersungkur mundur ke belakang dan terjengkal. Dadaku terasa sangat sakit saat menabrak tadi. Aku meringis sembari melihat Kang Marco dicambuk. Lalu dari balik pintu muncul Ki Jagat tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kau sampai juga di sini, Lis. Aku sudah lama menunggumu. Karena aku kehilangan banyak anak buah. Untung saja aku masih punya beberapa. Kenapa Aki melakukan ini padaku, Ki? Apa mau Aki? Aku cuma ingin mengambil hakku. Aku akan jadikan keluargamu ini sebagai budakku, pengganti makhluk yang sudah kau musnahkan itu. Jangan lakukan ini, Ki. Kasihan suami dan anak-anakku. Mereka sengsara dan tidak bahagia di sini, Ki. Tolong lepaskan mereka. Aku akan melepaskan mereka, asal kau menjadi gantinya. Aku sudah bertobat, Ki. Aku ingin hidup dengan bahagia bersama anakku. Jadi tolong, Ki, jangan ganggu aku dan mendiang anak-anakku. Tidak bisa, mereka sudah menjadi milikku. Elis pun terdiam sambil menangis terseduh-seduh. Lalu Ki Jagat pergi, tapi dipanggil kembali oleh Elis. Tunggu sebentar, di mana anak-anakku? Untuk apa kau cari mereka? Karena mereka aman di tempat yang seharusnya. Aku minta kau lepaskan anak-anakku. Atau apa? Elis pun duduk bersila sembari memejamkan mata. Dia kembali berpikir dengan lantang dan sangat kuat. Perlahan rumah berguncang dengan puing-puing atap mulai berjatuhan di sekitar mereka. Baiklah, hentikan zikirmu itu. Aku akan melepaskan mereka. Elis pun menghentikannya dan bangun dari duduknya. Saat itu juga ikatan Kang Marco dilepas oleh Ki Jagat. Namun makhluk yang sedari tadi mencambuk Kang Marco sudah tak terlihat. Ini, ambillah suamimu, lalu kau pergi.
Aku tidak akan pergi sebelum anak-anakku bebas juga, Ki. Baiklah, ayo aku antar kau ke tempat anak-anakmu. Baru saja Elis melangkahkan kakinya, tiba-tiba tangannya dicambuk dari arah belakang. Cambuk itu membuat tasbih yang digenggam Elis terlempar entah kemana. Lalu makhluk itu menyeret Elis dengan cambuk yang masih terikat di lengannya. Elis menjerit kesakitan karena diseret makhluk itu. Sementara Ki Jagat tertawa terbahak-bahak, dia kembali mengikat Margo di tempatnya dan membawa Elis ke sebuah ruangan. Elis diikat berdiri di sebuah tiang besar, sedangkan kedua kaki dan tangannya juga diikat, sehingga kedua kaki dan tangan Elis terbuka lebar. Apa yang aku lakukan? Lepaskan aku! Kau tunggu saja di sini. Kau akan jadi tumbal pertama. Bukankah kau pemburu pesugihan? Sekarang kau akan merasakan menjadi tumbal pesugihan. Ucap Ki Jagat sambil tertawa. Dia pun menghilang entah kemana. Elis merasa sangat takut. Apapun bisa terjadi padanya saat ini. Namun dalam hati Elis memanggil-manggil nama Yusuf. Bukannya Yusuf yang datang, tapi makhluk hitam besar dan legan. Mulutnya sangat lebar, tubuhnya penuh bulu. Gigi-giginya sangat runcing dan tajam. Elis menangis saat makhluk itu mendekat. Pergi, jangan mendekat. Mas Yusuf, tolong aku, Mas. Tapi makhluk itu malah mencium tubuh Elis. Lalu makhluk itu menjelati seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Mulai dari wajah Elis sampai ke kaki Elis. Ini tubuh Elis diselimuti lendir hitam. Elis hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikir Elis, akankah makhluk itu menodaiku? Tidak. Makhluk itu malah tertawa lalu mengeram. Setelah itu dia merobek pakaian Elis sedikit demi sedikit. Elis pun menjerit, namun makhluk itu menikmati jeritan Elis. Ya Allah, aku tidak rela disetubui oleh makhluk ini, karena ini tidak sepadan dengan niatku untuk bertobat. Mas Yusuf, aku mencintaimu, Mas. Kuharap kamu mendengarku, ucap Elis dan dia menutup matanya. Elis merasakan sebuah tangan besar dan berkuku tajam meraba tubuhnya yang hampir telanjang bulat. Elis terlihat pasrah dan berserah diri pada Allah. Namun tetap dalam hati Elis berzikir dan sesekali menyebut nama Yusuf. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam tubuh makhluk yang berada di hadapan Elis. Makhluk itu terpental dan menabrak tembok sampai tembok itu roboh. Terlihat di ruangan yang roboh itu, anak-anak Elis berada di sebuah kendi yang besar. Anak-anak Elis terendam separuh tubuhnya dalam kendi. Dan kendi itu di atas sebuah tungku raksasa. Sepertinya anak-anak Elis akan direbus. Di leher mereka terikat tali. Andai saja kendi itu pecah, sudah pasti anak-anak Elis akan tewas tergantung. Mereka berdua menangis memanggil-manggil Elis. Seketika Elis pun menjerit melihat anak-anaknya itu. Sementara yang menghantam makhluk itu tadi adalah Yusuf. Dengan sikap Yusuf melawan makhluk itu, dia berkelahi melawan makhluk itu. Namun setelah kalah satu, muncul lagi dua, begitu seterusnya. Yusuf tidak berhenti, terus melawan sampai akhirnya Yusuf menuntaskan dengan menyebut nama Allah. Dan semua makhluk itu terpental, berserakan lalu menghilang. Yusuf pun melepaskan ikatan Elis dan membalut tubuh Elis dengan sarung yang sedari tadi melingkar di lehernya. Mas Yusuf, akhirnya kamu datang, Mas. Iya, Pak Kiai menyuruhku untuk melawan Ki Jagat. Karena saat ini Ki Jagat akan bertarung sampai akhir. Tiba-tiba suara tepukan tangan menggema di ruangan itu. Bagus, ternyata si Kiai itu mengutusmu untuk melawanku. Kau tidak akan bisa menang, dan aku tidak akan membiarkan mereka itu lolos, kata Ki Jagat. Tiba-tiba dari tangan Ki Jagat muncul sebuah panah. Dan tanpa menunggu lagi, Ki Jagat melesatkan anak panah pada Yusuf. Karena terkejut, Yusuf tidak sempat mengelak. Anak panah melesat tepat mengenai perut Yusuf, dan Yusuf pun tersungkur menghantam tembok. Elis berlari ke arah anak-anaknya, dan kembali panah Ki Jagat melesat mengenai kaki Elis. Elis pun kembali tersungkur dan terjatuh, kepalanya menghantam salah satu kendi anaknya. Kepala Elis berdarah.
sepertinya terdapat luka robek di pelipisnya, sampai darah menutupi seluruh wajah Elis, sehingga pandangannya buram. Elis pun menyeka darah yang berlinang di wajahnya. Dia berdiri, namun kakinya sangat sakit. Sementara Yusuf mencabut anak panah yang menancap di perutnya. Yusuf merasa sangat lemah sekali, tapi dia tidak menyerah. Sekarang, selamatkan anak-anakmu. Keluarkan dia dari kendi itu. Sekarang ini, apapun bisa terjadi. Baiklah, Mas. Lalu Elis bangkit dan membiarkan anak panah tetap menancap di kakinya. Dia berusaha membuka tali yang menjerat leher anaknya, tapi sangat susah sekali melepasnya. Elis mencari benda tajam di sekitarnya, namun tidak ia temukan. Lalu Yusuf menyuruh dia memejamkan mata dan memikirkan pisau di kepalanya sambil menyebut nama Allah. Elis pun melakukannya dengan konsentrasi. Dia memejamkan mata dan di dalam hati memohon pada Allah agar dimudahkan. Tak berselang lama, tungku yang berada di bawah kendi menyalakan api, sehingga api berkobar. Elis tidak panik, dia tetap berkonsentrasi, sementara anak-anaknya menangis, memohon untuk diselamatkan. Akhirnya tak lama kemudian, sebuah pisau berada di genggaman Elis. Tidak membuang waktu, Elis langsung memotong tali yang menjerat leher anaknya. Namun tali itu sangatlah kuat sehingga butuh waktu untuk memotongnya. Sementara itu Yusuf kembali duduk bersila sambil memejamkan mata dan mulai berzikir sembari memegangi tasbihnya. Lalu sebuah tombak muncul di tangannya. Tanpa babi ibu, Yusuf langsung melemparkan tombak itu ke arah Ki Jagat yang sedang tertawa terbahak-bahak melihat Elis dan Yusuf. Tombak itu menancap tepat di dadanya. Ki Jagat menjerit kesakitan. Dia berusaha mencabut tombak itu. Namun Yusuf semakin keras menyebut nama Allah. Semakin Yusuf menyebut nama Allah, maka semakin dalam tombak itu menancap. Sampai-sampai Ki Jagat mundur dan membentur tembok. Ki Jagat masih tetap saja berusaha mencabut tombak itu. Tapi usahanya sia-sia. Karena semakin dicabut, tombak itu semakin dalam menancap. Sampai tembok itu menembus tubuhnya dan menancap di tembok. Ki Jagat tewas dalam peperangan ini. Yusuf pun membantu Elis untuk membereskan anak-anaknya. Setelah ikatan yang menjerat leher anak-anaknya berhasil dibuka, mereka pun berdua memeluk Elis. Elis menciumi kedua anaknya itu penuh kasih sayang. Dia sangat merindukan kedua anaknya itu. Setelah puas memeluk dan menciumi anaknya itu, tiba-tiba anak-anak Elis melayang di udara. Mereka tersenyum manis dan melambaikan tangan. Setelah itu mereka menghilang di udara. Elis menangis terseduh-seduh melihat anaknya itu. Pergilah sayang, ibu doakan kalian bahagia di sana. Ibu juga bahagia di sini bersama adik kalian, ucap Elis berlinang air mata. Sementara Yusuf mencabut anak panah yang menancap di kaki Elis. Kemudian mereka menuju ke Margo dan membuka ikatan Margo. Terima kasih sudah menolongku dan anak-anakku, Lis. Iya Kang, tunggu aku di sana bersama anak-anak. Margo pun melayang di udara dan melambaikan ke arah Elis. Lalu dia pun menghilang di sapu angin. Yusuf dan Elis pun keluar dari rumah itu dan Yusuf merangkul Elis untuk bisa keluar dari alam itu. Mereka memejamkan mata sambil membaca ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa saat Elis dan Yusuf membuka mata. Mereka sudah berada di kediaman kiai itu. Lalu Elis menangis di pelukan Mbak Nur. Dia sangat merindukan kedua anaknya itu. Sudahlah Lis, tidak usah menangis. Yang penting roh mereka selamat kan? Iya Mbak, tapi aku sangat merindukan anak-anakku itu Mbak. Ikhlaskan Lis, doakan saja mereka di sana, kata Mbak Nur sembari mengelus kepala Elis. Setelah semua selesai mereka kembali pulang. Yusuf dan Mbak Nur mengantar Elis ke rumah. Sesampainya di rumah Elis, Yusuf dengan sigap menggendong Dio yang sudah tertidur menuju rumah. Sementara Mbak Nur menunggu di mobil. Apakah aku bisa mendapatkan jawabanku, Lis? Elis terdiam, lalu Yusuf kembali bertanya setelah dia meletakkan Dio di atas kasurnya, sembari berjalan keluar rumah. Aku akan bertanya sekali lagi, dan ini terakhir kalinya.
apakah kamu mau menikah denganku dan menjadi istriku? Aku mau, Mas, asal Mas menyayangiku dan menerima Dio menjadi anak Mas dan menganggap Dio seperti anak Mas sendiri. Tentu saja, Lis. Lalu Mbak Nur datang membawa kotak kecil di tangannya dan menyerahkannya pada Yusuf. Lalu Yusuf pun membuka kotak itu dan mengenakan cincin di jari Elis. Terlihat dari wajah Elis, dia sangat bahagia dan dia pun memeluk Mbak Nur sembari menangis bahagia. Semoga kalian bisa menjadi pasangan suami istri yang samawa ya. Doa Mbak Nur sambil mencium kening Elis dan kembali memeluknya. Terima kasih Mbak atas doanya. Elis gak menyangka diberi Allah pengganti Kang Marco, pria soleh seperti Mas Yusuf, kata Elis sembari tersenyum manis pada Yusuf. Yusuf pun membalas senyuman Elis dengan tersenyum pada Elis. Aku juga sangat bahagia bisa menjadi suami untukmu, dan aku bangga mendapat calon istri yang tangguh sepertimu, Lis. Setelah beberapa minggu mereka pun menikah. Yusuf memboyong Elis dan Dio ke rumahnya dan tinggal bersama Mbak Nur. Elis menjadi wanita yang soleha, melayani Yusuf sepenuh jiwa. Dia berhijab, menutup auratnya dan rajin mengaji. Mereka berdua bahagia, terlebih lagi Elis sangat beruntung memiliki suami yang soleh dan penuh tanggung jawab seperti Yusuf. Semoga kita semua menjadi manusia yang taat dan tawakal pada Allah. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.